Pada saat ini, Kaisar mayat hidup Zun tampak terkejut dan menatap Wang Mingzu. Pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar bukanlah hal biasa. Bahkan jika ada beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar yang hebat, mereka tidak akan mudah dikirim, tetapi duduk di satu sisi, dan mereka muncul di sini saat ini. Selain itu, aura Patriark Wan Guming memberinya perasaan yang sangat mendalam, dan Kaisar besar serta pembangkit tenaga listrik biasa tidak akan pernah memiliki bawahan seperti itu. Yang paling penting adalah, Kaisar abadi tiba-tiba menatap Qin Chen, sedikit mengernyit. Wang Mingzu di depannya ternyata hanyalah salah satu pengikut Qin Chen, jadi siapakah anak ini? Memikirkan hal ini, Kaisar abadi segera berteriak, kamu berani bertindak liar di Gunung Guimingku. Kamu sangat berani. Aku tidak peduli di Kaisar mana kamu berada. Segera mundur dan akui kesalahanmu. Aku bisa melupakan kesalahanmu, jika tidak. Kalau tidak, apa? Wang Mingzu langsung menyela kata-kata Kaisar Undead, dengan ekspresi muram di wajahnya. Oh sial, dia jelas ingin pamer di depan Tuan Muda Chen, tetapi siapa yang tahu dia diblokir, bagaimana Tuan Muda Chen akan melihatnya? Bagaimana saya bisa membuat kemajuan? Bunuh. Tanpa memberi Kaisar abadi kesempatan untuk berbicara, leluhur dunia bawah tulang segudang bergoyang, dan dengan keras, kekosongan meledak. Dia membunuh Kaisar abadi lagi, dan meraih Kaisar abadi dengan tangannya yang besar, seperti langit memegang secara umum. Dan, booming. Leluhur dari dunia bawah 10.000 tulang secara langsung melepaskan kekuatan kuasi kaisarnya dan sepenuhnya melepaskan domainnya sendiri, domain 10.000 tulang yang menakutkan dan domain dunia bawah Mori tiba-tiba terbuka, berubah menjadi fluktuasi tak terlihat yang langsung menyelimuti seluruh aula. Bang! Domain itu menghantam aula, mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Dua bidang utama. Kaisar abadi tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya ketika dia merasakan kekuatan dari domain yang menyelimutinya. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah berada di lautan luas, merasa seolah-olah dia di luar kendali. Ini tombak dari alam abadi. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar abadi, dan dia berteriak dengan tajam. Dalam sekejap, tombak hitam pekat muncul di tangannya, dan kemudian dia menusukkannya keluar, ke dalam kehampaan di depannya dengan keras. Tombak panjang yang menakutkan itu langsung berubah menjadi tenda hitam yang tak terlihat, melesat ke arah depan dalam sekejap. Di atas cahaya tombak, aura kuasi kaisar yang menakjubkan berkembang, membentuk spiral menakutkan yang langsung menembus celah besar di wilayah leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan dunia terkejut. Apa? Wan Mingzu mengubah warnanya. Kaisar abadi ini ternyata adalah kaisar semu yang kuat. Bersandar pada berapa tahun telah berlalu. Kenapa kaisar-kaisar besar yang dulunya bawahan bisa menjadi kaisar semu? Bagaimana saya masih bisa main-main ketika saya baru saja membuat terobosan? Dentang. Dengan satu pukulan, alam leluhur dunia bawah segudang tulang terbuka. Kaisar abadi memegang tombak hitam dengan api kematian hitam menyala di atasnya. Dia menunjuk ke arah leluhur dunia bawah segudang tulang dari kejauhan dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Masih ingin bertarung? Lalu posturnya membuat Wang Mingzu geram. Apakah aku tidak takut padamu? Boom! Sebuah sabit hitam legam langsung muncul di tangan leluhur Wan Guming. Itu adalah sabit Dewa Kematian. Sabit itu berisi aura kematian yang tak ada habisnya, dan ditujukan kepada Kaisar abadi untuk menebangnya. Wow! Sabit maut jatuh seperti sungai hitam panjang, melintasi langit. Hah! Bilah Raja Hantu, kamu adalah anggota Kaisar Yan dari kuil ke-10. Kaisar Undead berubah warna, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Mungkinkah Kaisar Yan dari 10 istana menemukan rahasianya dan dengan sengaja mengujinya? Memikirkan hal ini, hati Kaisar mayat hidup Zun tiba-tiba tenggelam. Nyonya Permaisuri, bawahan saya pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya,
dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun melanggar perintah Anda saat itu. Jejak tekad muncul di hati Kaisar Abadi, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sementara dia berpikir, sabit kematian yang ditampilkan oleh Wang Wumingzu berubah menjadi sungai hitam dan tiba-tiba muncul di depan Kaisar mayat hidup. Sialan! Mata Kaisar Abadi memancarkan cahaya dingin, dan dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya hitam yang tak terlihat dan meledak. Di tangannya ada tombak hitam dan sabit kematian leluhur dunia bawah 10.000 tulang bertabrakan bersama, mengeluarkan raungan yang keras. Di bawah keterkejutan yang menakutkan, leluhur Myriad Bone Nether mundur dengan keras, dan esensi di tubuhnya melonjak, dan kemudian dia datang untuk membunuh lagi. Jika dia tidak memenangkan Kaisar mayat hidup, bagaimana dia akan bertahan di bawah komando Chen Shao di masa depan? Bahkan jika kamu berada di bawah komando Tuan Yama dari Istana ke-10, apakah terlalu berlebihan bagimu untuk menjadi begitu sombong di Gunung Guiming kami? Kaisar Abadi berteriak dengan marah, dan dia dan leluhur 10.000 tulang langsung terlibat dalam sebuah perkelahian. Bum bum bum. Serangkaian guncangan mengerikan terus melonjak, kedua sosok itu datang dan pergi, dan kekuatan mengerikan itu saling menyapu, dan itu seimbang. Hah! Kaisar Abadi ini. Petik 2. Di seberang jalan, Qin Chen memandang Kaisar Abadi yang bertarung dengan Wang Wumingzu, dan sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Kaisar Abadi di depannya sedikit aneh. Kekuatannya. Mata penciptaan tiba-tiba muncul di antara alis Qin Chen, bersenandung, seberkas cahaya pupil yang tak terlihat mekar, dan langsung mendarat di Kaisar mayat hidup. Kaisar mayat hidup tidak mengetahuinya sebelum dia tidak mengambil tindakan. Sekarang ketika dia melakukannya, mata ciptaan Qin Chen tertuju pada lawannya, dan dia langsung merasakan aura kematian yang sangat menakutkan menyebar di udara. Teror dari aura itu adalah jelas bukan di alam kuasi Kaisar. Orang bisa memilikinya. Kaisar. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Tunggu. Aura semacam ini, bukankah Kaisar Agung atau semacamnya? Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Dan saat ini, suara Kaisar Yuming juga terdengar. Nak Qin Chen, pertempuran Kaisar mayat hidup tidak benar. Orang ini kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya. Kaisar Yuming berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti Qin Chen, dia secara langsung mengamati Kaisar mayat hidup di aula, dan dia hanya bisa menyebarkannya melalui dunia yang kacau, namun, melalui adegan Kaisar mayat hidup bertarung dengan leluhur Myriad Bone Nether, samar-samar terasa bahwa Kaisar mayat hidup sepertinya masih menyembunyikan kekuatannya. Teman baik, saya hanya ingin menemukan permaisuri Mingyue untuk memimpin, tetapi saya tidak berharap untuk menangkap ikan besar. Pada saat ini, hati Qin Chen juga menjadi menakjubkan. Jika Kaisar mayat hidup hanyalah detasemen puncak 3 tingkat, atau Kaisar kuasi yang kuat, dia akan menekannya dengan santai, tetapi sekarang lawannya sebenarnya adalah Kaisar yang hebat, yang membuat Qin Chen gugup. Kaisar Agung itu luar biasa. Menindas Kaisar Agung ribuan kali lebih sulit daripada menindas Kaisar kuasi. Selain itu, Qin Chen saat ini tidak dapat mengungkapkan identitas dan gerakannya, jika tidak, begitu dia ditemukan oleh Wu Yue Mingdi dan Xidian Yandi, dia akan mendapat masalah. Leluhur hantu batu. Teriak Qin Chen sambil melihat leluhur hantu batu di dunia yang kacau. Tuanku. Siap menembak. Iya, beberapa orang memberi hormat dengan hormat. Si Mei. Tuan, saya di sini. Kaisar mayat hidup kemungkinan besar adalah seorang kaisar yang hebat. Anda ingat untuk berdiri dalam kegelapan dan siap menyerang kapan saja, kata Qin Chen dengan serius. Kaisar. Hehe, saya menerima perintah. Kaisar Si Mei menunjukkan kegembiraan. Netherworld. Saya mengerti. Saya akan bertarung di dunia kekacauan. Jika ada kecelakaan, saya akan mengambil tindakan sesegera mungkin,
kata Kaisar Netherworld dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali. Qin Chen mengangguk. Menghadapi seorang kaisar yang hebat, tidak peduli seberapa siapnya Anda tidak boleh terlalu siap. Setelah mempersiapkan semua ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi. Pada saat ini, Kaisar Abadi dan leluhur dunia bawah 10.000 tulang saling membunuh tanpa membedakan antara atasan dan bawahan. Kaisar Abadi ini, yang kekuatannya jauh lebih unggul daripada leluhur Myriad Bone Nether, mengapa dia terus menyembunyikan kekuatannya? Qin Chen mengerutkan kening, bingung. Di dunia bawah, seorang kaisar agung sudah cukup untuk menguasai suatu wilayah dan menjadi eksistensi tertinggi. Sekarang permaisuri Mingyue hilang, karena kaisar mayat hidup di bawah komando permaisuri Mingyue telah menjadi kaisar agung. Jika dia dapat menunjukkan kekuatannya, dia akan dapat mewarisi banyak wilayah permaisuri Mingyue, menarik banyak permaisuri. Mingyue saat itu memilih. Tergantung. Tapi dia telah menyembunyikan kekuatannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang pernah mendengar tentang kekuatannya. Terlebih lagi, ketika dia dan Wang Mingzu datang, dan Wang Mingzu menggunakan sabit kematian, pihak lain masih menutupi. Apa tujuannya? Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Desir, Excalibur of Reverse Killing tiba-tiba muncul di tangannya, dan mata Qin Chen langsung tertuju pada Kaisar Mayat Hidup. Apapun yang terjadi, prioritas utama adalah menjatuhkan lawan terlebih dahulu, dan sama sekali tidak membiarkan lawan mengungkapkan keberadaan dan posisinya. Bunuh. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen berubah menjadi pita hitam dan bergegas menuju Kaisar Mayat Hidup secara langsung. Kaisar Abadi merasakan tindakan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh tiba-tiba. Tuan, mengapa Anda mengambil tindakan? Bawahan saya bisa mengatasinya. Wang Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas ketika dia melihat Qin Chen mengambil tindakan. Bisakah kamu mengatasinya? Qin Chen meliriknya. Kasihan, dia mungkin tidak tahu bahwa Kaisar Mayat Hidup di seberangnya adalah seorang kaisar yang hebat. Bunuh. Ledakan. Excalibur pembunuh terbalik di tangan Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam legam dan jatuh tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Mayat Hidup sedikit berubah, dan sedikit keganasan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku begitu kamu muncul, dan mengapa kamu datang ke sini?" Di saat ini, dia masih menyembunyikan dirinya. Tapi Qin Chen tidak terlalu peduli, pedang panjang hitam tiba-tiba muncul di depannya. Kapan? Di tengah krisis, Kaisar Mayat Hidup meraung dengan marah, dan langsung memblokir tombak kematian di tangannya di depannya. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan mengalir di sepanjang pedang pembunuh terbalik Qin Chen, dan dalam sekejap, Kaisar Mayat Hidup merasakan niat membunuh yang jauh lebih menakutkan daripada Kaisar Kuasi Wang Mingzu. Datang dan pukul tubuhnya dengan keras dalam sekejap. Dengan keras, di bawah kekuatan ini, sosok Kaisar Mayat Hidup mundur seketika, dan niat membunuh yang mengerikan dengan panik menyerbu ke dalam tubuhnya, mencoba untuk memusnahkan tubuh fisiknya secara langsung. Apa kekuatan ini? Kaisar Mayat Hidup Zun berubah warna, sebelum dia sempat bereaksi. Semuanya, lakukan. Teriakan tajam bergema di aula, dan dalam sekejap, 4 kaisar kuasi batu leluhur hantu tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 harta kuasi kaisar. Dengan keras, 4 harta kuasi kaisar melayang dalam sekejap. Formasi yang menakutkan terbentuk. Formasi jiwa ilahi 4 gajah. Ledakan. Formasi besar, seperti lautan luas, langsung menyelimuti Kaisar Abadi, dan rantai hitam memenuhi langit, dengan panik membungkus Kaisar Abadi.